Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya duet bareng AHY. Sudah partainya nyaris gurem, kadernya banyak yang korupsi, ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula, sorry lah yaw. Sebagai partai yang nyaris gurem, Partai Demokrat saat ini bisa dibilang sedang dilanda kecemasan tingkat dewa. Apalagi menjelang pemilu 2024. Beberapa kadernya masih juga ada yang korupsi, seperti Abdul Ghafur Masud, Nur Afifah Balkis, Riki Hampagawak, serta Lukas NMB. Dan Nur Afifah Balkis yang lebih parah lagi, ia ditetapkan sebagai koruptor termuda di Indonesia. Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan itu sudah mulai melakukan korupsi di usianya yang ke-24 tahun. Sedangkan Lukas NMB berpotensi menjadi kepala daerah paling korup se-Indonesia. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu disebut tidak hanya menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, seperti yang disangkakan oleh KPK, tapi juga ditemukan aliran dana tidak wajar sebesar 560 miliar rupiah yang dia setor ke kasino. Wajaran terkait dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Terdapat 12 temuan oleh PPATK, diantaranya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya diperkirakan mencapai 0,5 triliun rupiah. Jika temuan PPATK ini nanti terbukti kebenarannya, maka sah NMB menjadi kepala daerah paling korup se-Indonesia Raya. Katakan tidak pada hal korupsi. Memecahkan rekor kok yang jelek-jelek gitu loh. Berbanding terbalik dengan Presiden Jokowi yang 5 kali ikut pemilu tidak pernah terkalahkan sekalipun. Itu baru rekor yang keren. Jadi wajar kalau kader Partai Demokrat rada takut perolehan suara partainya nggak mencapai ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024 mendatang. Karena yang ditampilkan oleh kadernya jelek semua, nggak ada yang bisa dibanggakan. Lalu, apa yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat supaya partainya tersebut tidak jadi gurem? Ngikut gaya Nasdem, yakni berusaha merebut suara pendukung Anies. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa elektabilitas Anies cukup tinggi. Ia selalu menduduki posisi 3 besar sebagai capres idola masyarakat. Suara para kadrun inilah yang coba direbut oleh Partai Demokrat. Dapat sepertiganya aja sudah lumayan cukup daripada nggak dapat suara sama sekali. Nah, untuk itu Partai Demokrat seperti tanpa malu menjodoh-jodohkan Anies dengan AHY. Hal ini bisa dilihat di unggahan akun Twitter resmi @pdemokrat. Semoga dari silaturahmi di Jumat yang berkah ini menjadi pembuka jalan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih baik, dan lebih berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa, serta negara tercinta. Amin. Tagar Anies AHY 2024. Demokrat pro perubahan. Terlihat di cuitan itu ada tagar Anies AHY 2024. Seolah-olah AHY sudah resmi jadi cawapres Anies aja. Padahal masa depan putra SBY itu masih suram. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengamini saat ditanya terkait kesiapannya menjadi baca pres mendampingi Anies Baswedan. Anies secara resmi telah diumumkan Partai Nasdem untuk menjadi baca pres pada pemilihan 2024 mendatang. Kalau ada doa yang baik, harapan yang baik saya amini saja, kata AHY saat ditemui wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu 8 Oktober. Kedekatannya AHY dengan Anies sangat dekat. Komunikasi sering diskusi. Kedekatan mereka dapat ditarik jauh ke belakang saat AHY masih di militer.
AHY dan Anies kerap bertemu di berbagai acara, salah satunya acara talk show. Di forum inilah chemistry Anies dan AHY terjalin. Lanjut jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra yang coba meyakinkan Nasdem dan Anies sendiri bahwa AHY adalah cawapres terbaik untuknya. Begitupun dengan hasil survei turut ditampilkan di akun Twitter Partai Demokrat. Berdasarkan hasil survei The Republic Institute, pasangan Anies AHY unggul di Pulau Jawa dengan perolehan elektabilitas sebesar 28,7%. Survei yang dilaksanakan sejak 29 Agustus hingga 12 September 2022 ini melibatkan 1.200 responden di 6 provinsi di Pulau Jawa. Tagar Anies AHY 2024. Demikian penjelasannya. Lagi-lagi tagar Anies AHY 2024 dimainkan. Hanya saja yang jadi pertanyaan di sini, lembaga survei The Republic Institute itu lembaga survei serius atau lembaga survei abal-abal? Karena seperti yang pernah dimuat di mediadetik.com, 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU tidak ada nama lembaga tersebut. Artinya apa? Lembaga ini memang tidak terdaftar di KPU. Jadi wajar bila kemudian ada netizen yang meragukan hasil surveinya. Survei sendiri, bangga sendiri, diupload sendiri. Ujar pemilik akun Twitter @jessica_neo4. Lagian juga, semua orang sudah tahu kok kalau elektabilitas AHY tidak seperti yang diharapkan. Seperti berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, hanya 3,1% doang, masih lebih rendah dibandingkan elektabilitas Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Itu yang disebut unggul di Pulau Jawa. Pengen ketawa, tapi takut jadi Andi Arief. Memang, Partai Demokrat kalau lagi halu nggak ketulungan. Sekalian saja mengklaim Anies AHY didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia. Biar kayak novel Bamukmin gitu. Hal ini juga yang kemudian membuat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh enggan menanggapi langkah Partai Demokrat yang menjodohkan Anies AHY itu secara sepihak tersebut. Atau dengan kata lain, ia mana setuju cawapres Anies adalah AHY karena potensi kalahnya sangat gede, segede gaban. Dan ini nih yang bikin nyesek lagi. Anies juga sama sekali tidak menunjukkan ketertarikannya duet bareng AHY. Sudah partainya nyaris gurem, kadernya banyak yang korupsi, ketua partainya pernah gagal jadi gubernur DKI dan jadi TNI berhenti di tengah jalan. Mau jadi cawapres saya pula, sorry lah yaw. Jangankan mau menggandeng AHY sebagai cawapres beneran. Duet bareng dia di alam mimpi aja gue ogah. Demikian kura-kura yang ada di benak Anies. Dan menurut pengakuan Rizal Ramli, SBY itu raja pelit loh. Kalau AHY mau jadi cawapres doang, tapi bapaknya gak mau keluar modal. Ya, siapa pula yang mau?